semuanya, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa dan para peneliti. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Yeni Suranti, yang akan berdiskusi dengan teman-teman semua pada hari ini. Itu masih membahas tentang artikel ilmiah. Jadi pada video sebelumnya itu kita sudah membahas tentang bagaimana menyusun pembahasan dalam artikel ilmiah. Nah, untuk saat ini kita akan berdiskusi, akan membahas bagaimana sih menyusun kesimpulan, saran, kemudian ucapan terima kasih yang ada pada artikel ilmiah. Oke, jadi seperti yang Bapak Ibu, teman-teman, dan para peneliti pahami bahwa memang kesimpulan, saran, atau acknowledgement ini merupakan bagian akhir ya dari artikel ilmiah. Jadi mari kita langsung saja bahas apa itu kesimpulan, saran, kemudian ucapan terima kasih atau acknowledgement. Oke, jadi slide saya kali ini berkaitan dengan penulisan kesimpulan, saran, dan ucapan terima kasih pada artikel ilmiah. Jadi seperti yang sudah kita ketahui sama-sama, kesimpulan ini merupakan bagian akhir dari artikel penelitian. Nah, jadi kesimpulan ini sudah pasti menyajikan uraian singkat hasil penelitian atau yang menjadi highlight dari penelitian itu sendiri. Nah, jadi pada bagian kesimpulan ini penulis tidak perlu menulis kembali hasil penelitiannya secara utuh. Jadi hanya bagian uraian singkat, padat, dan jelas. Terus kemudian kesimpulan ini juga akan membantu pembaca lebih memahami apa pentingnya penelitian teman-teman semua, kemudian maksud penelitian teman-teman semua itu seperti apa. Jadi bisa digambarkan dari kesimpulan. Selain tidak menuliskan kembali hasil penelitian secara utuh, penting juga untuk menyimpulkan hasil penelitian yang menjadi temuan utama yang kemudian disesuaikan dengan tujuan penelitiannya. Jadi harus sesuai tujuan penelitiannya apa, kesimpulannya seperti apa. Jadi harus jelas. Dan tidak mungkin juga berbeda dengan hasil dan pembahasan. Jadi harus sinkron antara bagian artikel sampai kesimpulan pun itu harus sinkron. Membahas apa, yang disimpulkan itu apa. Kemudian di sini akan dibahas tentang ciri-ciri kesimpulan. Jadi kesimpulan itu yang pertama ditulis sesuai dengan data hasil penelitian dan pembahasan dalam artikel. Sudah saya sampaikan sebelumnya, kesimpulan itu pasti harus selalu merujuk pada data hasil penelitian ataupun pembahasan. Tidak mungkin hasil penelitiannya A, kemudian dibahasnya sesuai interpretasi A, tapi kemudian disimpulkan malah berbeda dari hasil dan pembahasan. Nah, jadi harus sesuai ya dengan hasil penelitian dan pembahasan. Dan yang menjadi poin-poin utama dalam hasil penelitian itu yang harus dicantumkan dalam bagian kesimpulan. Kemudian kesimpulan ini juga menyatakan kembali kalimat topik penelitian, tetapi tidak menuliskan hasil penelitian dengan sama persis. Jadi tidak sama persis apa yang ada di hasil penelitian itu kemudian dituliskan ulang, dituliskan secara utuh lagi di kesimpulan. Jadi tidak seperti itu. Nah, yang ditulis adalah poin-poin singkat yang dari hasil penelitian yang memang menjadi temuan utama dari penelitian itu. Kemudian pada bagian akhir kesimpulan ini biasanya mengulas keterbatasan penelitian. Jadi disampaikan keterbatasan penelitiannya seperti apa, kemudian diberikan rekomendasi serta saran untuk future research. Nah, jadi ini penting karena biasanya para pembaca itu sangat memerlukan saran apa yang disampaikan pada penelitian sebelumnya sehingga pada penelitian yang akan datang itu sudah dapat diatasi. Nah, jadi penting juga untuk menyampaikan rekomendasi dan saran pada bagian kesimpulan ini. Nah, ini adalah contoh dari
penulisan kesimpulan. Ya, jadi ini adalah salah satu artikel tim kami yang sudah terbit pada jurnal nasional. Nah, jadi bisa dilihat di sini pada bagian yang diberi highlight kuning atau orange. Nah, ini merupakan hasil penelitiannya. Jadi hasil penelitian yang menjadi topik utama dalam penelitian. Jadi hanya dijelaskan, disebutkan secara singkat apa yang menjadi hasil penelitian. Jadi tidak semua, tidak secara utuh dituliskan di sini. Nah, kemudian setelah penyajian secara singkat, kemudian pada bagian akhir ini ada rekomendasi dan saran untuk penelitian berikutnya. Nah, jadi diberikan ulasan tentang kontribusi, rekomendasi dan saran bahwa disampaikan bahwa model ini memang berpeluang untuk terus dikembangkan untuk evaluasi secara efektif dan efisien. Jadi disarankan untuk penelitian tentang e-assessment, tentang evaluasi yang lain itu menggunakan e-assessment ini karena memang sudah terbukti efektif dan efisien. Nah, kemudian contoh yang kedua, jadi ini adalah salah satu artikel tim kami juga yang memang sudah terbit pada jurnal internasional terindeks Scopus. Jadi pada paragraf awal ini adalah kesimpulannya. Jadi kesimpulan penelitian tentang penggunaan laboratorium virtual pada pembelajaran fisika. Jadi di sini dijelaskan hasil penelitian atau temuan utama dari penelitian seperti apa disampaikan di sini secara singkat. Kemudian pada bagian yang kedua di sini disampaikan suggestions, saran yang dapat diberikan, yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya seperti apa. Nah, di sini disebutkan bahwa penting untuk menjelaskan fungsi-fungsi atau fitur-fitur pada siswa terlebih dahulu sebelum menggunakan virtual lab. Jadi untuk peneliti selanjutnya itu bisa mengambil saran ini begitu supaya penelitian selanjutnya nanti hasilnya itu lebih maksimal. Nah, ini contoh conclusion dan suggestion yang ada. Kemudian di sini juga sudah ada lagi contohnya. Nah, ini sudah disimpulkan hasil penelitiannya bahwa virtual laboratorium itu juga berdampak positif terhadap penguasaan konsep. Nah, kemudian di sini juga sudah dijelaskan ada sarannya untuk penelitian lebih lanjut tentang penggunaan virtual lab yang memang dapat dikombinasikan ternyata dengan media atau pendekatan-pendekatan belajar lainnya atau strategi belajar lainnya untuk menghasilkan hasil yang lebih optimal lagi. Itu sarannya. Kemudian ini juga dari artikel tim kami yang sudah terbit di jurnal internasional. Jadi di sini juga sudah dijelaskan bahwa penggunaan LMS dengan model blended itu ternyata dapat membantu mengembangkan conceptual understanding dari konsep mekanika. Dan tidak lupa juga di sini sudah disampaikan apa saran-saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya. Jadi di sini disampaikan siswa tersebut juga harus dikenalkan lebih dulu sebelum penelitian ya. Jadi dikenalkan lebih dulu terkait konten-konten yang dikembangkan, kemudian komponen-komponen apa saja yang bisa diakses dalam LMS. Jadi penting sekali ya untuk mencantumkan rekomendasi dan saran pada bagian kesimpulan ini. Nah, di sini juga sudah kita bisa lihat di sini bagian kesimpulannya dituliskan secara singkat, padat dan jelas. Itu hanya terkait apa yang menjadi highlight dari penelitiannya saja. Terkait ini penelitian terkait guided inquiry model. Kemudian dan di sini juga sudah ada statement tentang kontribusi. Jadi bagus juga memberikan kontribusi penelitian ini apa untuk pengembangan ilmu pengetahuan itu seperti apa. Jadi dijelaskan. Kemudian di sini juga sudah tertera rekomendasinya ya, sudah jelas ada kalimat di sini ada statement.
untuk future research, itu rekomendasinya seperti apa. Oke, selanjutnya kita akan membahas acknowledgement juga. Jadi kita sudah bahas kesimpulan. Nah, acknowledgement ini biasanya juga ada pada bagian akhir, tapi acknowledgement ini biasanya bersifat opsional. Jadi ada memang jurnal yang mengharuskan dan mencantumkan pada template-nya itu acknowledgement harus ada dalam artikel. Tapi ada juga yang tidak wajib ada acknowledgement itu. Nah, tapi sebaiknya sebagai peneliti kita jika memang penelitian kita disupport dalam bentuk materi atau dalam diberikan rekomendasi, penelitian kita itu sebaiknya disertakan gitu acknowledgement atau ucapan terima kasih sebagai bentuk penghargaan kita terhadap orang atau lembaga yang telah membantu penelitian kita. Nah, jadi sudah dijelaskan tadi acknowledgement atau ucapan terima kasih ini biasanya ditulis pada bagian artikel setelah kesimpulan. Ini tergantung template ya. Jadi ada yang harus ditulis pada bagian paling akhir, ada pula yang pada bagian sebelum daftar pustaka setelah kesimpulan itu sudah ditulis. Jadi pada bagian ini itu menyatakan ucapan terima kasih kepada orang atau lembaga yang membantu penelitian, baik itu dalam bentuk support, saran-saran atau rekomendasi, atau dalam bantuan dana penelitian. Nah, ini adalah ucapan terima kasih kepada lembaga yang telah membantu biaya penelitian. Jadi disampaikan di sini. Nah, ini artikel juga sudah terbit. Nah, ini juga contoh yang kedua. Jadi ada ucapan terima kasih kepada Kementerian Riset dan Teknologi. Jadi kepada tim peneliti juga disampaikan ucapan terima kasih. Nah, ini juga disampaikan ucapan terima kasih kepada tim peneliti, kepada instansi yang terkait. Ya, demikian pembahasan kali ini tentang penulisan kesimpulan, saran, dan acknowledgement. Baik, sekian pembahasan kali ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya dan ingin menyampaikan mungkin pendapatnya tentang kesimpulan, saran, atau acknowledgement, itu bisa menyampaikan pada kolom komentar di YouTube channel Indonesian Publication Center. Jadi pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan yang nanti diberikan oleh teman-teman itu kita akan diskusikan lagi pada video selanjutnya. Oke, terima kasih. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua.